perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 tahun 1956. Artinya kalau ditunjuk merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu, menteri nggak tahu? Habib baca, menteri nggak baca. Menteri nggak baca. Gubernur kita, Gubernur Aceh, mantan Panglima GAM itu, beliau itu sangat mungkin hampir tidak pernah berkoar-koar, hampir ya. Beliau tidak suka berkoar-koar, kemudian beliau sangat berhati-hati dalam berbicara, selain dari memang beliau bukan ahli dalam dunia bacot ya. Beliau hanya mengatakan, kita santai aja, itu pulau milik kita. Santai aja, nggak usah gerasak-gerusuk gitu. Ini yang sibuk si Rizik. Fitnah sana, fitnah sini, ngajak orang benci sana, ngajak orang benci sini. Kalian nggak bisa lihat hal yang seperti itu. Tanya saya di Jakarta, Habib, kenapa sih soal pulau ramai betul? Ini kan cuma soal pulau, Habib. Saya jawab ya ikhwan, saudara, ini bukan hanya persoalan pulau, tapi ini soal harga diri. Ini soal harkat dan martabat bangsa Aceh. Ini bukan soal khasnya sekedar pulau, tapi ini soal kedaulatan bangsa Aceh. Saudara, yang gak pernah diajak bicara, gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu 4 pulau dicolong. Kacau tidak? Kacau tidak? Mendagri, gak ada angin, gak ada hujan, main tanda tangan. Iya. Saudara, kemarin ditanya Mendagri sama wartawan, Pak, kok nggak jadi? Kok nggak jadi? Apa dia bilang? Iya, saya belum baca undang-undangnya sih. Saya nggak tahu isi perjanjian Helsinki. Iya. Ini menteri kok ngawur? Kok yang begini bisa jadi menteri? Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Ini Mendagrinya, wakilnya kacau. Orang jadi menteri, sebelum ngambil keputusan, periksa dulu dong. Bagaimana aturannya, bagaimana regulasinya, bagaimana undang-undangnya. Jangan bikin gaduh, betul? Aceh lagi tenang-tenang. Aceh lagi damai-damai. Macan tidur dibangunin. Kacau gak? Kacau gak? Belum tahu mereka Aceh. Dipikir Aceh bakal diam. Enggak. Aceh jangan diganggu. Betul? 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 Aceh kalau diperlakukan dengan baik, Aceh akan lebih baik. Betul? Kalau orang lembut kepada Aceh, Aceh akan lebih lembut. Betul? Orang baik ke Aceh, Aceh akan lebih baik. Betul? Betul? Tapi kalau ada yang mau main gila sama Aceh, bisa jadi Aceh bungo. Mau tahu dia lawan Aceh, betul? Angkat tangan takbir. Shallu ala Nabi. Makanya saya mau tanya, persatuan bagus gak? Persatuan bagus gak? Saudara, ini pelajaran dari Allah. Tadi ada laporan saya dari kawan-kawan di Aceh. Habib, ini bagaimana ya? Konun syariat belum sempurna diberlakukan di Aceh. Kuncinya gampang, bersatu. Setuju gak? Setuju gak? Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRJ, saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam, memberlakukan konun syariat di Aceh, siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir. Siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Eng. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah, Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin, emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya mau tanya, kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-manasin? Tito yang panas-manasin. Betul? Siapa? Siapa? Siapa?
Tito, dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu mertua, sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh, iye. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara, udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Mata lu buta. Saudara, baca dalam perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 tahun 1956. Artinya kalau ditunjuk merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu, menteri nggak tahu? Habib baca, menteri nggak baca. Menteri nggak baca. Betul? Betul? Udah yang begitu buru-buru pecat aja dah. Amin. Aminnya kurang serius. Amin. Amin. Ada yang protes saya. Habib, nggak boleh doa-doa jelek buat pejabat. Jawab jangan. Kasih paham jangan. Kapan? Nanti bulan Agustus. Kan Agustus mau balik lagi. Sekarang juga. Harus sekarang. Wah, saya nggak berani ini. Urusannya pulang dicegat kalau nggak dijelasin. Mau tahu jawabnya? Saudara, Nabi pernah mengangkat tangan berdoa. Apa kata Nabi dalam doanya? Hadis sahih, saudara. Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi ya Rabb. Masya Allah. Udah paham kan? Kan bahasa Aceh barusan. Bahasa Aceh, bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mau tahu artinya? Saudara, Nabi berdoa. Allahumma ya Allah. Man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat. Maksudnya jadi pemimpin. Memimpin aku punya umat. Fasyaqqa alaihim. Tapi dia bikin susah urusan umatku. Dia bikin susah. Umatku disakiti, menderita, ditelantarkan. Maka kata Nabi kepada Allah, faskuk alaih. Bikin susah hidupnya ya Rabb. Doa siapa? Doa siapa? Doa Nabi, saudara. Kelanjutannya kata Nabi, ya Rabb, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, maka itu kita minta sama Allah. Yang bikin susah bangsa Aceh, biar Allah bikin susah lagi. Yang nyakitin bangsa Aceh, biar disakiti lagi. Yang coba-coba mau menghancurkan kehidupan bangsa Aceh, biar Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini si Rizik tiba di Aceh dan disambut oleh mukibinnya yang segelintir saja, tidak seberapa, ya kan. Beda dengan seperti tahun-tahun lalu, mungkin saat saya masih jadi mukibin, itu banyak sekali masyarakat antusias menyambut kedatangan si Imam Cebol, saudara. Tetapi hari ini platform YouTube masih sepi, kemudian ada beberapa channel milik si Kumar Lampung, itu pun biasalah. Kalau ada masalah yang kecil yang dilakukan oleh musuh mereka, lawan mereka akan dibesar-besarkan. Kalau ada mereka hal yang kecil, mungkin kurang tenar, kurang viral, mereka besar-besarkan. Disambut oleh ulama Aceh gitu. Ulama Aceh siapa? Si Wahidin. Wahidin itu ulama mukibin. Ulama FPI. Bukan ulama Aceh. Lu pikir orang semua nggak tahu dagelan kalian itu? Orang udah pada cerdas, udah pada pinter gitu.
Si Wahidin, si satu lagi siapa namanya, si Muslim At-Tahiri, itu bukan ulama Aceh, saudara. Aduh, gacau-gacau. Itu ulama FPI, ulama Akibin, saudara. Ulama Akibin. Mau marah-marah sendiri, mau ngamuk-ngamuk sendiri, silahkan. Gitu. Mau kowar-kowar, silahkan. Cuman yang saya perhatikan di sini adalah antusias dari masyarakat seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh, dalam mendukung dikembalikan 4 pulau yang ada di Aceh Singkil ya, Kabupaten Aceh Singkil. Itu yang saya perhatikan, antusias masyarakat, dukungan masyarakat, bahkan masyarakat Sumut sendiri antusias sekali dalam mendukung untuk dikembalikan pulau milik Aceh, saudara. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat TJ semuanya, buat seluruh netizen, buat seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam mendukung dikembalikannya pulau di Aceh. Coba lihat, saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh perwakilan rakyat yang ada di Aceh, baik DPR RI, kemudian DPD, ya, DPD Republik Indonesia, bahkan dari beberapa kalangan, bahkan gubernur sendiri gitu. Saya melihat pernyataan dari gubernur yang sangat santai sekali. Saya maklumi gubernur kita, gubernur Aceh, mantan Panglima GAM itu, beliau itu sangat mungkin hampir tidak pernah berkoar-koar, hampir ya. Beliau tidak suka berkoar-koar, kemudian beliau sangat berhati-hati dalam berbicara, selain dari memang beliau bukan ahli dalam dunia bacot ya. Beliau hanya mengatakan, kita santai aja, itu pulau milik kita. Santai aja, nggak usah gerasak-gerusuk gitu. Ini yang sibuk si Rizik. Fitnah sana, fitnah sini, ngajak orang benci sana, ngajak orang benci sini. Kalian nggak bisa lihat hal yang seperti itu. Dia yang sibuk. Kalau istilah leluhur kami, kasibuk mabidan ngaureng melahi. Sibuk mabidan atau sibuk dukun beranak daripada yang mau ngelahirin gitu. Biasanya kan yang sibuk yang mau ngelahirin. Aduh sakit, saya kontraksi, kan begitu. Ini kok si Rizik yang paling sibuk gitu. Kemudian kibin-kibinnya, ketika TIJ nggak caci sana, nggak caci sini, tuh TIJ pulau di Aceh udah diambil, ente kok diam aja. Terus gue harus salto gitu, harus guling-guling gitu. Harus seperti Rizik sampai muka penyok begitu. Fitnah orang, caci maki orang gitu. Nggak perlu, saudara. Gubernurnya kok ke Arab-Araban, apakah Habai? Bukan. Kalau kalian datang ke Aceh, hampir semua masyarakat Aceh, kecuali saya, mukanya ke Arab-Araban, ke India-Indiaan. Mungkin di tempat kalian yang begitu kan congornya Habib doang gitu. Ya, Kibin ya, mualim itu bukan habaib. Nggak usah kalian jilat-jilat gitu. Jik nggak perlu jilat-jilat, itu bukan keluarga ente. Jadi begitu, saudara ya, begitu. Nusa Barong hadir. Misalnya kayak keluarga besar TIJ, mukanya kayak gitu, kayak ke Arab-Araban, kayak ke Habib-Habiban gitu. Cuman TIJ aja yang ke Indian ya, apa cuy. Jadi ini beda lah orang perang dengan orang yang ngaku-ngaku orang perang. Beda dia. Orang terlatih dengan orang yang terlatah itu beda. Orang yang terlatih dengan orang latah beda. Orang terlatih seperti gubernur kami misalnya. Dulu beliau Kem Tanjura, Tripoli, Libya ya. Latihannya di situ. Jadi latihan perang gitu. Kalau si Rizik latihannya di mana? Perangnya di mana? Tahun berapa? Letting berapa? Jadi beda. Gitu. Gadang-gadang imam besar umat Islam. Gue umat Islam di Aceh. Gue nggak ngakuin dia imam besar. Apakah gue PKI? Gue kafir gitu.
Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak paham, di Aceh itu ada berbagai macam ras. Di sini kita hidup dengan damai. Tidak ada, saya ini dari Yaman, saya lebih mulia dari Anda. Nggak ada, nggak laku. Jadi di sini ada ras Yamannya, ada ras Indianya, ada ras Arabnya, ada ras Persianya, ada ras Cinanya. Ada banyak sekali ras. Bangsa ya multi etnik. Jadi berbagai suku bangsa ada di sini. Bahkan ada ras Portugis. Portugis. Gitu. Kurang lebih seperti itu, saudara. Bukan percampuran zaman sekarang, bukan. Kalau percampuran zaman sekarang itu ada sedikit. Itu percampuran zaman dulu. Rohingya nggak ada, cuman Bangla ada, Bangladesh. Salah satu contohnya ya Kori. Dan itu di Aceh itu nggak dianggap cucu Nabi ataupun tidak digadang-gadangkan cucu Nabi, saudara. Kemudian Bang Rizik ke Aceh ngapain? Kemarin kan katanya mau ngegas soal Mulyono yang ngambil pulau, entah apalah. Mulyono nyuri pulau, kemudian Pak Titonya ngambil pulau gitu. Memang kita tahu, memang iya atas keputusan Mendagri tersebut, akhirnya menimbulkan kisruh di masyarakat gitu. Kami nggak perlu FPI, kami nggak perlu Habib. Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri, saudara. Kalau Habibnya mau ngedukung masyarakat kami, terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Ya, terima kasih banyak. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Kami nggak ngaruh. Ada Habib, nggak ada Habib, nggak ngaruh. Habib mendukung atau tidak ngaruh. Begitu, saudara. Yang penting, wakil rakyat mau bekerja dengan optimal. Pemerintah daerah kami mau bekerja secara serius, gitu. Nggak perlu koar-koar pun nggak apa-apa, gitu. Karena ciri khas kita bukan koar-koar. Kalau saya bukan ciri khas Aceh ini koar-koar. Saya ciri khas Hadrami, bukan, Petamburan. Saya kan berguru beberapa tahun yang lalu kepada Imamul Cebol. Gitu. Jadi wajar kalau saya keluar-keluar seperti ini, karena saya muridnya si Cebol. Takdir, saudara, takdir. Si Rizik nyampe ke Aceh persis seperti anak haram di hari akhirat. Kalian tahu anak haram di hari akhirat itu istilah kami di Aceh. Anak haram di hari akhirat itu ke langit nggak nyampe, ke bumi nggak nyampe, alias nginggi. Sakit hati kau. Udah siapkan ceramah, bahan provokasi, bahan ngadu domba, sampai dia di Aceh masalah udah gelar. Mau bilang apa? Mau bilang apa lagi? Yang pas kalian itu semua dikumpulkan, ditaruh itu di pulau. Di pulau yang 4 itu, taruh kalian itu di situ, tinggal di situ. Mau nggak? Biar kuusulkan. Biar kalian nanti bisa klaim, daerah kami indah, ini merupakan bintu dream, saudara. Gimana? Kalau kalian, para habaib mau tinggal di pulau itu, karena kan belum ada yang huni gitu. Biar kalian di situ. Karena kalian juga punya garomah datuk kalian. Jadi pulau, ada satu pulau di situ. Kalau pasang, pulaunya tenggelam, hilang. Kalau surut baru nampak lagi pulau. Kan kalian punya ilmu ngapung kayak tai gitu. Mau nggak? Biar kuusulkan kepada mualim. Kalian punya garomah kayak tai gitu, bisa ngampung di air, bisa ngambang di air gitu. Mau nggak? Jawab dong, Kevin. Biar gue buat proposal untuk menampung kalian itu. Kalian punya garoma. Tapi TIJ ini nggak bisa. Pulau ini kalau lagi pasang itu bisa tenggelam. Nggak apa-apa, mereka kayak tai ngambang, gue bilang gitu. Bisa nggak kayak gitu? Kalau mau bilang ya, komen ya di bawah ya kalau mau. Bukan pelampung, tai. Taijik. Aduh.
Kasihan sekali si Taijik. Udah nyiapin ceramah, udah nyiapin bahan, sampai ke sini masalah udah rampung gitu. Provokator dari Kibin mana tadi malam? TIJ, ente orang udah siap perang, ente gua bukan model keluar-keluar seperti itu. Nggak perlu ada Habib-Habib seperti itu yang ngajarin gua soal berperang, nggak perlu. Nah, kita udah pada paham semua. Kita bukan cucu pengecut. Bukan cucunya orang yang lari dari perang gitu. Kabur ketika perang. Kita bukan cucu orang seperti itu. Ada yang gagal saudara. Mau jadi pahlawan kesiangan saudara. Gacau tidak saudara. Jadi aku kasih tahu sama kalian Kibin. Pak Prabowo dengan Gubernur Aceh itu mereka bestian. Jadi kalau ada masalah oleh Gubernur Aceh langsung menelpon Bapak Prabowo gitu. Nggak perlu imam cebol. Nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Untuk menyelesaikan persoalan di Aceh nggak butuh. Model-model kayak begitu, cuman koar-koar. Kalian dengar pernyataan dari Gubernur Aceh? Itu milik kita. Jadi santai aja. Udah saya izin mau menghadiri pelantikan wali kota di Sabang katanya. Udah langsung berangkat beliau. Ada orang yang ngajak diskusi, ini nggak perlu. Untuk apa kita berdiskusi? Apalagi soal bagaimana mengelola pulau itu secara bersama. Nggak perlu, karena itu pulau memang pulau milik Aceh. Iya, pulau milik Aceh itu. Kalau pulaunya Sirijik di mana? Di Bantal, saudara. Kalian pernah lihat Bantal yang ada gambar pulaunya? Kayak gitulah. Pulau Sibahar, Pulau Sirijik. Kenapa? Karena suka mimpi. Suka mimpi, saudara. Jadi pulau digambar di Bantal itu. Gambar pulau di Bantal, kalian pernah lihat? Kalau saya jarang lihat. Produk iler gitu ya. Penyok. Aduh, adik-adikan gue juga di Banda Aceh. Ngapain nuntun-nuntun si cebol? Ya Allah. Kalian tahu kan? Kalian udah lihat belum? Itu adik-adikan gue. Aduh, kasihan mereka. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sehingga pengaruh daripada Umar Muhdor, pengaruh daripada Imam Faqihil Muqaddam yang udah masuk di dalam otak mereka itu bisa keluar. Aduh, Masya Allah. Aduh, udah Pak Rijik, udah santai. Kalau mau liburan di Aceh silahkan, nggak apa-apa, tafadhol. Tapi jangan klaim ini milik Anda, jangan klaim Aceh damai karena Anda. Kalau memang Anda juru damai antara pemerintah dan juga agama, saya mau lihat nanti tanggal 16 Agustus 2025. Toh saya lihat dari tanggal 16 Agustus 2005, sejak pertama sekali penandatanganan MOU Helsinki, nota kesepahaman antara pihak GAM dengan pemerintah Republik Indonesia, saya nggak lihat moncong Anda. Kemudian tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 2024 kemarin, 16 Agustus 2024 kemarin, saya tidak lihat moncong Anda, congor Anda, Pak Rijik. Jadi Anda sudah menggadang-gadangkan sebagai juru damai. Kemudian permasalahan pencurian pulau kemarin, itu pun Anda tidak keluar-keluar lagi, saya lihat tentang Anda yang mendamaikan ini begini itu begitu, nggak ada. Saya lihat kenapa nggak ada, nggak pede lagi karena orang udah membantah gitu. Ketika saya buat video tentang itu, Mukibin marah sekali, suruh hapus. Bahkan yang datangi saya suruh hapus, tapi lemah lembut, nggak akan gue hapus itu. Video itu. Jadi saudara, kita nggak perlu ngikut-ngikut ajaran seperti itu. Ajaran koar-koar di kolong tol, ajaran koar-koar di flyover, ajaran koar-koar di depan patung kuda, ajaran koar-koar di depan Monas, gitu. Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau urusan seperti itu di sini di Aceh itu sudah ada yang
bakal turun. Misalnya seperti isu pencurian pulau kemarin. Ada mahasiswa yang turun. Nah, nggak usah orang-orang beperban di kepala itu, nggak usah. Gitu. Juru selamat itu kan Yesus kalau nggak salah ya Bang. Betul sekali. Betul sekali untuk kalian gitu. Kalau untuk saya juru selamat itu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu lakum dinukum waliyadin ya, Ten ya. Betul sekali. Bagaimana beliau bisa menyelamatkan kita dalam kepercayaan kami ya? Mohon maaf sebesar-besarnya. Dalam kepercayaan kami, bagaimana beliau bisa menyelamatkan kami sementara beliau tidak bisa menyelamatkan dirinya dari gantungan salib, saudara. Mohon maaf. Itu kepercayaan kami. Itu kepercayaan kami ya. Bagaimana bisa menyelamatkan kita sementara beliau pakai baju aja nggak bisa. Gitu. Rizik dulu mau ikut seorang aja, nggak mempan model begitu. Cuman cerita, koar-koar. Perang sama TJ kapan? Perang sama TJ kapan? Juru selamat kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, bukan Umar Muhdar, bukan Imam Faqihil Muqaddam, bukan Abu Bakar bin Salim, bukan Abu Bakar Al-Adni, bukan Ali Asahkran. Jelas? Allah Subhanahu wa taala. Itu juru selamat kita.